Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, baiklah anak-anak, bertemu kembali bersama Pak Guru dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1. Baiklah anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini Pak Guru mau tanya dulu ya, tadi pagi sudah sholat subuh belum anak-anak? Ada yang sudah? Atau ternyata ada yang belum? Nah, jika belum, silakan segera melaksanakan sholat subuh dulu ya sebelum mengikuti pelajaran. Dan terima kasih kepada anak-anak yang sudah melaksanakan sholat subuh, terutama yang sholat subuhnya tepat waktu ya, ketika azan subuh, kemudian sudah bangun dan sudah melaksanakan sholat subuh. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa, diawali dengan ta'awud, basmalah, kemudian doa mau belajar. Kita mulai sama-sama ya anak-anak. A, ba, ta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagus anak-anak. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Tadi doa sebelum belajar, semoga apa yang kita pelajari hari ini nanti dapat bermanfaat dan tentunya anak-anak semakin menambah ilmu pengetahuan dan pemahamannya. Baiklah anak-anak, silakan dibuka bukunya, buku paket agama Islam di halaman 55, yaitu tentang dua kalimat syahadat. Silakan bisa dibuka dulu ya, Pak Guru tunggu. Nah, sambil membuka buku, silakan anak juga bisa menyiapkan pulpen atau pensil ya, dan juga buku tulisnya. Mungkin nanti ada penjelasan yang tidak ada di buku paket ini, anak-anak bisa menambahkan di buku tulis anak-anak ya. Sudah semua anak-anak? Nah, baiklah, kalau sudah, Pak Guru mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita bertemu di materi yaitu dua kalimat syahadat. Nah, anak-anak sudah tahu ya bahwa syahadat itu adalah salah satu rukun Islam ya di antara 5 rukun Islam yang lainnya. Dan syahadat ini adalah rukun Islam yang pertama ya, yang pertama. Yang pertama yaitu syahadat. Pak Guru ulangi ya, syahadat adalah rukun Islam yang pertama. Nah, selain itu, syahadat ini merupakan kunci ya, kunci yang digunakan seseorang untuk masuk ke agama Islam. Jadi sebelum orang-orang masuk ke agama Islam, sebelum melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya, terlebih dahulu harus membuka pintu, di mana pintu tersebut kuncinya adalah syahadat. Nah, jadi syahadat adalah kunci ya, kunci untuk masuk agama Islam. Jadi orang yang ingin masuk agama Islam maka harus mengucapkan syahadat. Nah, baiklah anak-anak. Nah, kemudian bagaimana bunyi kalimat syahadat itu? Nah, seperti yang sudah ditampilkan Pak Guru ya di depan ini ya. Nah, ini ada kalimat syahadat dan tentu anak-anak pasti sudah tahu ya bagaimana bunyi syahadat dan anak-anak juga pasti sudah pernah mengucapkannya ya dan diajarkan
oleh kedua orang tuanya. Nah, ini adalah bunyi kalimat syahadat ya, Pak Guru akan bacakan, anak-anak disimak dan diperhatikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Pak Guru ulangi sekali lagi biar semakin jelas ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi biar semakin paham ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam utusan Allah. Nah, sudah bisa ya anak-anak mengucapkan dua kalimat syahadat, dan tentunya anak-anak juga harus tahu artinya ya, agar bisa memahami, oh ketika mengucapkan syahadat itu berarti saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya juga bersaksi juga bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah ini Pak Guru jelaskan ya makna dari dua kalimat syahadat ini ya. Jadi dua kalimat syahadat, kalimat yang pertama itu adalah yang atas ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini kalimat yang pertama. Nah, biasanya ini juga disebut dengan syahadat tauhid ya. Karena isinya adalah mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, untuk kalimat kedua ini disebut juga dengan syahadat Rasul. Jadi ini mengakui ya bahwa Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah kalimat yang pertama atau syahadat tauhid. Kemudian yang di bawah ini adalah syahadat Rasul ya. Sudah paham ya anak-anak? Baiklah. Nah, untuk maknanya sendiri, untuk yang di kalimat syahadat yang pertama atau syahadat tauhid. Nah, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, di sini dapat kita pahami anak-anak bahwasanya ketika kita sudah mengucapkan kalimat tersebut berarti kita sudah bersaksi ya. Bersaksi atau istilahnya mengakui, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hanya beribadah, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa anak-anak? Dengan cara sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, selain itu, kita juga tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Contohnya kita menyembah Allah, akan tetapi kita masih percaya dengan jimat, kemudian dengan mbah dukun atau pohon besar atau kuburan. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Karena tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga tidak boleh menyekutukannya dengan suatu apapun. Jadi ketika kita bersaksi, meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Tuhan itu hanya Allah, ya kita hanya beribadah kepada Allah saja, tidak kepada benda-benda, jimat, mbah dukun ataupun yang lainnya.
Ya, begitu ya anak-anak, semoga dapat difahami. Kemudian, untuk kalimat yang kedua, yaitu syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sini juga sama, bersaksi ya. Bersaksi itu berarti meyakini dengan sepenuh-penuhnya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah ya, karena ayahnya Abdullah, itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak apa ya istilahnya tidak mungkin akan menjerumuskan manusia ke dalam kejahatan, karena apa yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kedua syahadat ini tidak dapat dipisahkan ya anak-anak, jadi tidak boleh dipotong satu-satu. Ada memang beberapa orang yang yakin bahwa Tuhannya Allah, tetapi tidak yakin bahwa nabinya Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengaku sebagai nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tidak boleh, karena Nabi Muhammad SAW itu adalah penutupnya para nabi ya. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW bersama Al-Quran atau mukjizat yang dibawanya, tidak akan ada nabi lagi sampai hari kiamat nanti. Jadi anak-anak harus yakin bahwa nabi akhir zaman yang menjadi panutan kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baiklah anak-anak, sudah paham ya tentang dua kalimat syahadat, baik pengucapannya atau melafalkannya, kemudian artinya dan makna yang terdapat dalam dua kalimat syahadat tersebut. Nah, anak-anak, setelah memahami dua kalimat syahadat ini, semoga anak-anak bisa menghafalkannya, kemudian melafalkannya dengan benar, dan juga bisa mengartikannya dengan benar. Nah, jadi anak nanti tugasnya di rumah adalah melafalkan dua kalimat syahadat berulang-ulang sampai hafal, baik tulisan Arabnya ini ya, kemudian artinya. Jadi nanti tugasnya adalah melafalkan dua kalimat syahadat beserta artinya. Nah, jadi Pak Guru berikan contoh ya. Nanti sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat, anak-anak sebutkan nama, kemudian kelas dan nomor absen, kemudian baru tugasnya ya. Nah, Pak Guru berikan contoh ya. Perkenalkan, nama saya Doni ya. Kelas 1B, nomor absen 5. Nah, pada kesempatan kali ini akan membaca dua kalimat syahadat dan artinya ya. Kalau yang belum hafal membaca ya, tapi kalau yang sudah hafal menghafalkan. Nah, kemudian baru diucapkan dua kalimat syahadat, kemudian beserta artinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, begitu ya anak-anak, cukup mudah ya tugasnya. Silakan nanti dibaca berulang-ulang agar hafal lafalnya. Kemudian begitu juga dengan artinya. Silakan di video dan dikirimkan melalui WhatsApp ya, WhatsApp Pak Guru, dikirim paling lambat jam 8 malam ya, atau jam 20.00. Nah, jika ada anak-anak yang berhalangan untuk mengumpulkan tugas atau sedang sakit atau keperluan lainnya, bisa konfirmasi ya, WA Pak Guru dulu, kenapa kok
tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, apakah sakit atau ada apa. Nah, semoga anak-anak bisa konfirmasi seperti itu ya. Jadi Pak Guru tidak bertanya-tanya, oh ini kok belum mengumpulkan tugas, kenapa ya? Nah, itu ya anak-anak. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah belajar tentang dua kalimat syahadat ya anak-anak. Perlu diingat tadi catatan Pak Guru ya, bahwa syahadat ini adalah kuncinya masuk agama Islam ya. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Seperti halnya ketika kita mau masuk ke rumah, kita tidak membawa kuncinya, maka kita tidak bisa masuk. Maka dari itu kita harus membawa kuncinya, kemudian dibuka pintunya, lalu kita bisa masuk ke rumah tersebut. Kalau dalam agama Islam atau untuk masuk agama Islam, maka kuncinya adalah membaca kalimat syahadat. Seperti itu anak-anak, pembelajaran agama Islam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan jangan lupa Pak Guru ingatkan berkali-kali ya, untuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan tertib ya. Jadi kalau sholat subuh jam 4 lebih ya, atau jam 5 ya, dilaksanakan di jamnya ya, jangan jam 7 baru dilaksanakan. Begitu juga dengan sholat duhur, asar, jangan sampai lupa bermain ya. Kalau bermain boleh, cuman ketika waktu sholat harus sholat. Kemudian untuk maghrib mungkin insya Allah anak-anak sudah makan semua ya, tapi untuk isyaknya jangan lupa. Kalau adzan langsung sholat, jangan sampai ketiduran ya. Jadi laksanakan sholat dulu, baru tidur. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan anak-anak, dan salam untuk ayah dan ibu di rumah. Tetap berbakti kepada orang tua ya, dan jangan lupa bantu pekerjaan orang tua yang bisa dikerjakan ya, mencuci piring dan lain sebagainya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.